Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum beribadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 22 Oktober 2023. 1. Warta keuangan A, penerimaan pertanggal 15 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2023 sebesar Rp68.776.700. B, pengeluaran pertanggal 15 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A perpuluhan 100% sebesar Rp17.432.000. B. Setoran wajib jemaat 40% sebesar Rp11.366.400. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20% sebesar Rp5.683.200. C. Belanja jemaat per tanggal 15 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2023 sebesar Rp124.217.000. 2. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 WIB 345 orang. 2. Ibadah jam 09.00 WIB di gedung gereja 713 orang melalui live streaming 268 orang. 3. Ibadah jam 17.00 WIB di gedung gereja 328 orang. 3. Warta ibadah A. Ibadah Minggu 15 Oktober 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 WIB dilayani Ibu Pendeta
Febi Suripati-Pati SSI, Majelis Piket Rayon Klufkam, pemain organ Bapak Jimmy Eryap, Kantoria Ibu Penatua Mary Sroyer. 2. Ibadah jam 09.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Simontir STH, Majelis Piket Rayon Diaspora, pemain organ Saudara Doni Seloyanan, Kantoria Ibu M. Kumur. 3. Ibadah jam 17.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Arens Hehega STH, Majelis Piket Rayon Gajah Putih, pemain organ Bapak Syama Siebisim, Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. 4. Ibadah di pos pelayanan Arius Rayon Apeo jam 09.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH, pemain organ Bapak Y. Mansi. 5. Ibadah di Gedung Parpam Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 09.00 WIB dilayani Bapak Penatua Yakobus Rael SE. 6. Ibadah di Gedung Par Irene Rayon Oikumene jam 09.00 WIB dilayani Saudara Tommy Renyan SSI Teol. 7. Ibadah di Gedung Par Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 09.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Albert Faidiban STH. B. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 24 Oktober 2023 jam 17.00 WIB yang dikunjungi keluarga Bapak J. Effendi Saragi, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. C. Ibadah syukur HUT GKI di Tanah Papua ke-67 tahun akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 26 Oktober 2023 jam 09.00 WIB, tempat Gereja Pengharapan. 4. Warta tambahan A. Aksi pembatas Alkitab sehubungan dengan ibadah syukur HUT ke-38 tahun Persekutuan Anggota Muda PAM Rayon Oikumene, Jemaat GKI Pengharapan pada bulan November 2023, BP PAM dan pengurus PAM Rayon Oikumene akan melaksanakan aksi pembatas Alkitab di Gereja Pengharapan dan di Gedung Par Irene Rayon Oikumene pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, ibadah jam 6 pagi sampai ibadah jam 5 sore. Majelis memohon dukungan jemaat bagi aksi dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. B. Lomba Yosim Pancar dalam rangka HSD ke-39 tahun PKB Jemaat Pengharapan dalam rangka Hari Doa Syukur ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak Antara Rayon pada Senin 6 November 2023. Batas pendaftaran dan technical meeting akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Oktober jam 5 sore. Persyaratan lomba dapat dilihat dan diambil di ruang sekretariat BP PKB. C. Sakramen Perjamuan Kudus mensyukuri 67 tahun HUT GKI di Tanah Papua. Mensyukuri 67 tahun Hari ulang tahun GKI di Tanah Papua, maka akan dilaksanakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Pelayanan perjamuan kudus di Gereja Pengharapan yang pertama pada ibadah jam 17.00 WIB dan yang kedua dilaksanakan pada ibadah jam 19.00 WIB. Dan perjamuan kudus di Pospel Arius Rayon Apeo dilaksanakan pada jam 07.00 WIB, sedangkan gedung-gedung par yaitu Rayon Gajah Putih, Rayon Oikumene, dan Rayon Percetakan merupakan ibadah minggu biasa. Rayon-rayon yang hendak melaksanakan perjamuan kudus di rumah-rumah dapat mengambil anggur dan roti di Pospel Arius Apeo.
D. Ibadah syukur HUT GKI di Tanah Papua. Disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah syukur memperingati hari ulang tahun GKI di Tanah Papua yang ke-67 tahun pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 hanya dilaksanakan di Gereja Pengharapan jam 09.00 WIB. Pada saat persembahan syukur akan disediakan meja untuk persembahan bahan natura. Untuk itu, jemaat yang datang beribadah pada hari tersebut diharapkan membawa natura berupa susu, gula, beras, dan bahan pangan lainnya yang akan diperuntukkan sebagai diakonia bagi asrama-asrama mahasiswa yang ada di Jayapura. Anggota jemaat baru bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang bermaksud bergabung dan terdaftar agar mendapat pelayanan sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Ucapan terima kasih atas nama pelaksana harian majelis jemaat dan jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ibadah, pemain organ, majelis piket kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Disampaikan kepada jemaat setelah beribadah, pendeta pemimpin ibadah akan turun dari mimbar dan bersama majelis piket berdiri di depan meja altar akan bersalam-salaman dengan jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih pelaksana harian majelis jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watupa STH, Sekretaris Penatua Marlen Mual Rahareng SPD. Kita hendak beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, menyatakan kebaikan Tuhan bagi kita, bersama dengan mengingat bahwa kita adalah satu persekutuan tubuh Kristus yang sudah diselamatkan. Jemaat diundang berdiri dan kita menyanyi bersama-sama lagu bahasa Waropen Mia Ware untuk menyambut ibadah kita dan sekaligus pelayan firman dan majelis memasuki ruangan ibadah. Yeah.
Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku, bangsa, dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah saat ini. Amin. Salam bagimu, salam bagimu, Salam, salam. damai Kristus besertamu. Salam, salam. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 4 dengan melakukan bahasa Batak. Debatana soga si tolusada di sogot niari upuji goarmi. Debatana soga si parasiroha si tolusada nabadi ai. Debatana songgan si tolusada nasanati numpa ingkon mamujiom. Debatana songkan si paraulang si tolusada nabadi aho. Jemaat diundang berdiri. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh di hadapannya. Biarlah kita terbuka di hadapan Tuhan dan mohon belas kasih Tuhan menuntun seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa. Iko mi puang
Kami tunduk di hadapan-Mu, membuka seluruh hidup kami untuk ditilik oleh Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan, bahkan apa yang lahir dari hati dan pikiran kami. Supaya kami tetap layak disebut milik kepunyaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Moi ku tong pakule mi pamatotonay salaku mi padei mo utoro maindan Jemaat kita akan menerima berita anugerah dan perjumpaan umat dengan Tuhan. Kita akan membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur 103, Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13. Saya membaca ayat-ayat yang genap dan jemaat membaca ayat-ayatnya yang ganjil. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian berita anugerah dan perjumpaan umat dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Jemaat silakan berjabat tangan kiri kanan muka belakang, ucapkan Tuhan mengasihimu karena kita sudah menerima berita anugerah Allah di hari ini. Kita melakukan Kidung Jemaat 401 dengan menggunakan bahasa Manado. We
diberikan kesempatan memuji Tuhan, pujian dari Majelis Jemaat Pengharapan Jayapura Rayon Plufkam dengan pujian yang disiapkan. Sementara itu jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan dalam minggu ini. Kita akan dituntun dengan Efesus pasal 3. Efesus pasal 3, kita akan membaca ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Rurisa randeni wado Rurisa randeni wado Wado kui kondu ruriko Rurisa randeni wado Rurisa randeni wado Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu untuk kami mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dan renungkan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan kita di minggu ini Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Tema perenungan kita di minggu yang berjalan ini, kuasa doa mengubah hidup orang percaya. Kuasa doa mengubah hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, doa itu merupakan kunci hidup iman dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kunci Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau terada kunci ton tidak bisa masuk rumah. Terada kunci ton tidak bisa bawa motor. Terada kunci ton tidak bisa bawa mobil. Kalau tidak ada kunci ya mungkin bisa pakai gergaji toh. Kasih lepas itu, gembok itu. Tapi bagian ini mau menjelaskan kepada kita bahwa doa itu kunci utama
dari sebuah kerohanian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Doa bukan sekedar biasa-biasa saja Bapak Ibu Saudara, tapi juga sebuah relasi yang tidak terlepaskan dari iman orang-orang percaya. Kalau kita mengenal Tuhan secara baik, kita belajar dari firman Tuhan, iman dan percaya kita diteguhkan, maka doa kita pasti kita naikkan juga dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Kalau orang terkenal Tuhan pasti dia tidak bisa berdoa. Tapi karena dia mengenal Tuhan secara baik, dia bergaul dengan Tuhan, dia mempelajari firman Tuhan, iman dan percayanya diteguhkan, maka ada doa yang naik kepada Tuhan. Karena dia mengenal Tuhannya dengan baik. Persoalannya adalah Bapak Ibu Saudara, di tengah zaman yang sedang sibuk ini, doa tidak lagi menjadi prioritas utama orang-orang percaya. Saya mau tanya Bapak Ibu jawab masing-masing dalam diri saja. Siapa yang datang ke gereja ini tidak berdoa? Masing-masing jawab toh. Jangan sampai ganti baju cepat-cepat langsung jalan. Seberapa banyak hubungan kita dengan Tuhan? Relasi yang kita bangun dengan Tuhan sampai dengan hari ini berapa banyak? Masing-masing orang jawablah. Karena pasti masing-masing orang punya jumlah relasi dengan Tuhan itu beda-beda. Masing-masing orang memprioritaskan Tuhan itu beda-beda. Dan di tengah zaman yang sibuk ini dengan berbagai banyak tawaran, doa kemudian tidak lagi menjadi prioritas Bapak Ibu. Orang jalan dengan kekuatan dan kemampuannya, orang jalan dengan kegagahannya, orang jalan dengan kesombongannya, topu dada. Saya ini sudah. Doa tidak lagi menjadi prioritas. Nah, hari ini kita belajar dari Paulus. Di tengah-tengah kesibukannya, Paulus senantiasa berdoa. Doa menjadi prioritas utama dari Paulus dalam menjalankan seluruh tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Kenapa Paulus berdoa Bapak Ibu Saudara? Paulus berdoa karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus berdoa karena dia menghargai kepercayaan berita Injil yang sangat bernilai itu. Bapak Ibu dapat lihat itu pada ayat 1 sampai 13, pasal 3 pembacaan kita sebelumnya. Dalam doanya, Paulus memohon kepada Tuhan. Paulus memohon kepada Tuhan Allah supaya Tuhan Allah senantiasa memelihara setiap warga jemaat Kristen yang ada di Efesus dalam segala pergumulan, tantangan, persoalan yang mereka hadapi. Karena Paulus percaya kepada Tuhan. Makanya tadi awal saya bilang, doa itu lahir karena pengenalan betul kepada Tuhan. Doa itu lahir karena kehidupan yang bergaul karib dengan Tuhan. Doa itu lahir karena percaya penuh pada Tuhan. Kayaknya tadi saya tanya, siapa yang datang ke sini tidak berdoa? Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi isi dan pokok doa Paulus dalam pembacaan kita di hari ini? Paulus memulai doanya pada ayat 14 sampai 15, Bapak Ibu Saudara lihat di situ. Paulus katakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Apa hubungannya nama dengan doa Bapak Ibu? Paulus berkata, saya sujud kepada Bapa, karena dari Bapa itulah semua orang menerima namanya. Ini punya makna yang sangat dalam. Bapak Ibu Saudara, nama itu identik dengan seseorang. Nama dalam Alkitab bukan sekedar tanda kenal. Bapak Ibu Saudara dan saya diberikan nama itu bukan hanya sekedar tanda kenal. Orang tua pasti bergumul supaya kasih anak nama ini, supaya besar ini kalau dia pikul nama ini dia jalan baik begitu. Itu tuh orang tua kan biasa begitu. Ada nama 5, 6, mungkin hanya 1, ada 3 huruf saja. Tapi itu lahir dari pergumulan. Memberikan sebuah nama kepada anaknya.
Nah, nama dalam Alkitab itu bukan sekedar tanda kenal Bapak Ibu Saudara. Nama dalam Alkitab adalah cerminan hakikat dari pribadi yang diberikan nama itu. Karena itu dalam Alkitab kalau nama orang sudah tidak cocok dengan kelakuannya, maka nama itu diganti. Misalnya Yakub, dia dirubah namanya oleh Allah dengan diganti menjadi Israel, yang berarti pahlawan Allah yang menang. Abraham, waktu sebelum dia dipanggil, dia bernama Abram. Namun setelah ia ditetapkan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, namanya diganti menjadi Abraham. Terus apa artinya perkataan Paulus dalam ayat 14 dan 15? Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus berdoa, ketika Paulus mendoakan jemaat Kristen di Efesus, maka Tuhan dia akan memperhatikan jemaat itu satu demi satu. Itu berarti bahwa Tuhan mengenal dengan baik setiap orang percaya di Efesus, pribadi lepas pribadi. Jadi doa itu bukan hanya, nama itu bukan hanya sekedar tanda kenal Bapak Ibu. Tapi Paulus minta untuk Tuhan lihat pribadi-pribadi. Tuhan kenal setiap orang dengan namanya masing-masing di jemaat Efesus pada waktu itu. Dalam doa Paulus ada 3 hal yang dia naikkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, pada ayat yang ke-16, Paulus minta agar jemaat dikuatkan, jemaat diteguhkan imannya. Bapak Ibu lihat, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Paulus berdoa supaya hati orang-orang Kristen di Efesus dikuatkan oleh Roh Kudus. Kalau hati mereka sudah kuat, kalau hati mereka dikuatkan oleh Roh Kudus, maka iman mereka juga akan kuat. Kalau iman mereka kuat, maka mereka akan berakar, mereka akan bertumbuh, mereka akan berdasar di dalam kasih Kristus. Jadi permintaan doa yang pertama oleh Paulus adalah supaya iman orang-orang percaya di Efesus dikuatkan oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hati tiap orang-orang yang ada di Efesus itu. Jadi iman mereka dikuatkan sehingga mereka berakar, mereka kokoh, kuat di dalam Kristus, agar hidup mereka semakin berakar di dalam kasih Kristus. Sebab tanpa dikuatkan Allah dan berakar di dalam Kristus, iman orang itu bisa runtuh, bisa goyah Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat lihat itu pada ayat 16 dan 17. Artinya, kalau hatinya dikuatkan oleh Roh Kudus, maka iman dan percayanya juga kuat di dalam Roh Kudus itu. Dia berjalan, dia berlaku, dia bersikap, dia bertutur, itu berakar, berdasar dan dibangun di dalam kasih Kristus. Jadi dia terasa barang-sabarang Bapak Ibu. Orang yang dikuatkan oleh Roh Kudus, dia akan berjalan dengan bertanggung jawab dalam semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua, pada ayat yang ke-18, Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ketika hidupnya sudah digerakkan oleh Roh Kudus, imannya kuat, kemudian dia melangkah dalam iman yang kuat itu dengan berakar, berdasar, kokoh di dalam kasih Kristus, maka jemaat itu akan mengerti apa sih rencana keselamatan yang telah Tuhan rancangkan bagi mereka. Panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dan itu melampaui segala pengetahuan manusia. Kasih Tuhan yang selama ini kita alami, kita rasakan, pasti kita akan bilang, oh kasih Tuhan itu sungguh besar. Tapi itu belum apa-apa Bapak Ibu Saudara. Dibandingkan kasih Tuhan yang sesungguhnya, kasihnya itu jauh lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas, lebih besar dan di antara kita. Ini doa yang kedua yang Paulus minta. Iman jemaat dikuatkan. Ketika iman jemaat dikuatkan, mereka akan mengerti apa sih rencana dan rancangan Tuhan bagi hidup mereka.
Yang ketiga pada ayat 19, Paulus bilang, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Yang tadi pada bagian kedua. Yang ketiga dalam doa Paulus bilang begini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian yang ketiga mau menjelaskan kepada kita, ketika Kristus memenuhi seluruh hati, pikiran dan perbuatan kita manusia, maka kita akan dipenuhi dengan kekuatan untuk memahami dimensi-dimensi Kristus, dan kita dimampukan untuk mengetahui kasih Tuhan yang melampaui segala pengetahuan itu. Jemaat, kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus. Kristus membagikan kepenuhan Allah itu di dalam diri kita, sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara kita dipenuhi bahkan ke dalam seluruh kepenuhan Allah. Untuk apa? Kita menjadi wujud gereja yang praktis, yang di dalamnya Allah boleh dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Yang pertama, kalau iman kita kuat, maka kita mengenal Tuhan secara baik, mengerti setiap rancangan Tuhan, dan seluruh kehidupan kita, hati, pikiran, perbuatan, tingkah laku, tutur kata kita dipenuhi oleh kepenuhan Kristus, maka seluruh perjalanan kita menjadi wujud kita memuliakan Tuhan di mana saja Tuhan tempatkan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, akhir dari doa Paulus, dia menaikkan doksologinya, puji-pujiannya kepada Tuhan. Ayat 20 dan 21. Dia percaya bahwa Allah akan melanjutkan karyanya lebih dari yang dapat dia pikirkan. Luar biasa doa Paulus, Bapak Ibu Saudara. Apa makna ini bagi saya dan jemaat di hari ini? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, doa itu merupakan kekuatan umat percaya yang menyatukan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, relasi kita baik dengan Tuhan, doa kita baik selama ini, maka hubungan dengan sesama dan alam ciptaan ini juga baik. Tapi kalau relasi kita dengan Tuhan sutralaku, sukabur-kabur, sumiring-miring, sustengah-stengah, perlu saja datang pada Tuhan. Kalau tidak perlu tidak datang, maka relasi kita pun dengan sesama dan alam ini akan setengah-setengah, kabur, sabarang-sabarang. Makanya doa itu menjadi nafas hidup setiap orang percaya. Setiap helaan nafas kita itu doa yang dinaikkan pada Tuhan. Doa merupakan kekuatan Bapak Ibu Saudara. Doa yang akan memampukan kita untuk melangkah di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan kepada kita. Dalam doa itu ada kuasa yang besar. Orang sakit bisa sembuh. Orang lumpuh bisa berjalan. Yang punya pergumulan terlepas. Yang ada di tengah-tengah tantangan diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan untuk melangkah dalam dunia ini. Untuk itu Paulus berdoa supaya iman jemaat dikuatkan. Mereka melihat setiap rancangan keselamatan Allah secara baik. Hati, pikiran, hidup, perbuatan, tingkah laku, tutur kata mereka dipenuhi oleh kasih Kristus. Supaya dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka, mereka dituntun oleh kasih itu. Banyak kebutuhan akan doa dan terlalu banyak hal untuk didoakan. Sehingga kita tidak dapat berkata bahwa kita bingung, saya harus berdoa dari mana. Biasa toh kalau sebegini, ada masalah kah, ada pergumulan kah, jemaat bilang begini, pendeta saya bingung saya mau berdoa dari mana. Yo berdoa dari depan toh. Masa berdoa dari belakang? Itu karena apa? Tidak mengenal Tuhan secara baik. Fokus hanya pada masalah, fokus hanya pada persoalan, fokus hanya pada tantangan. Dan lupa, saya bingung mau berdoa dari mana.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari ini Paulus mengajar kita semua. Mari mengenal Tuhan secara baik, dimulai dari kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa seperti Paulus, iman saya dan Bapak Ibu Saudara diteguhkan. Kita melihat setiap rancangan-rancangan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dalam doa, Tuhan memampukan kita dengan hikmat dan kebijaksanaannya, supaya sikap hidup kita, tutur kata kita, apa yang lahir dari hati dan pikiran kita, benar-benar dipenuhi oleh kasih Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, doa adalah nafas hidup setiap orang percaya. Dalam doa ada kuasa yang besar. Kuasa doa mampu mengubah setiap hidup orang yang percaya kepadanya. Ada sebuah lagu tentang doa. Kalau jemaat tahu lagu ini, kita nyanyikan secara bersama-sama. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Bapak Ibu, saat keadaan sekeliling kita ada di luar kemampuan kita, mari kita berdiam diri mencari Tuhan, sebab doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depan kita mengecewakan setiap kita, mengecewakan perasaan kita, mengecewakan hidup kita, mari tutup mata dan memandang Tuhan, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa untuk menyelamatkan. Percayalah, kuasa doa sanggup mengubah setiap orang percaya. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya.
Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Marilah kita membawa persembahan yang jemaat telah siapkan dari tengah-tengah kehidupan kita masing-masing kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Kita akan menyanyi bersama-sama dalam bahasa Yali, Balim, dan Mek, nyanyian rohani 76 dan nyanyian rohani 160. Inama, oh Sita,
Nyanyian rohani 160 masih dalam bahasa Yali, Balin, dan Mek. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang memberikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 2 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari jemaat kita berdoa. Kami belajar dari firman-Mu hari ini. Doa mampu mengubah setiap orang percaya, karena di dalam doa ada kuasa. Kami belajar 3 hal penting dari doa Paulus hari ini. Doa lahir dari percaya kami kepada Engkau Tuhan. Dan dalam doa ada iman yang dikuatkan. Dalam iman yang dikuatkan itu kami mengenal setiap rancangan Tuhan bagi kami. Dan lebih daripada itu, setiap kehidupan kami dipenuhi oleh kasih Kristus. Tuhan tolong kami supaya kami melihat seberapa rutinitas doa kami kepada Tuhan. Seberapa kami menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama kami. Tolong kami, maafkan kami Tuhan, kalau selama ini kami hanya berdoa di saat-saat tertentu saja. Roh Kudus menolong kami dan mengingatkan kami, doa adalah nafas hidup
setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, Roh Kudus terus mengingatkan kami, mempetraikan firman-Mu ini dalam setiap hidup kami, untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu. Kami telah beri persembahan, Tuhan memberkati persembahan syukur kami, dan ada 2 pribadi atau keluarga yang hari ini membawa pengucapan syukur. Mereka merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati seluruh persembahan umat-Mu yang dipersembahkan di hari ini. Ada pribadi, ada keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan dan tidak hanya menikmatinya sendiri, tapi membagikannya kepada janda, duda, anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang di pinggir-pinggir jalan, kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka. Selesai ibadah ini sebentar Bapak Ibu Majelis akan menghitung derma. Tuhan menolong dan memampukan mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab ini dengan baik dan bertanggung jawab. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di dunia, di Asia, di Indonesia, di tanah Papua, secara khusus gereja Kristen Injili di tanah Papua. Para pimpinan-pimpinan gereja kami dari arah sinode, klasis, dan jemaat-jemaat, Tuhan beri kuat dan sehat, hikmat, bijaksana dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, eksekutif, legislatif, yudikatif, para pimpinan-pimpinan bangsa dan negara kami, sampai secara khusus pimpinan di daerah Papua, kota, dan kabupaten. Tuhan beri kuat dan sehat, hikmat, bijaksana ketika para pimpinan-pimpinan kami menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka dapat menjalankannya dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Lukas NMB, tapi juga para bupati yang sementara ini sedang ada dalam proses di Jakarta. Kami taruh semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua proses yang sedang berlangsung di Jakarta. Berikan semua hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap persoalan kasus yang sedang dihadapi oleh Bapak Lukas NMB, tapi juga beberapa bupati dan kepala-kepala SKPD yang terkait. Tuhan menolong supaya semua masalah ini boleh selesai dalam pertolongan Tuhan. Bapa, di hari ini hamba berdoa dan menyerahkan badan pelayan unsur, alat-alat kelengkapan gerejawi, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat, guru-guru SDYPK Senasaba 1 dan 2, serta guru-guru PAUD Pengharapan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Badan pengawas perbendaharaan gereja BPPG, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dalam tugas tanggung jawab panitia sidang jemaat ke-33 tahun yang dipercayakan kepada Rayon Gajah Putih, Tuhan Yesus menolong dan memberkati dalam semua kesiapan mereka. Panitia pembangunan fisik gereja Pengharapan Jayapura, Tuhan Yesus juga memberkati dan menolong. Pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai perguruan tinggi, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, akal budi, dan kepintaran. Mereka yang ada di sisi kehidupan keluarga, tapi mereka yang jauh terpisah karena tugas tanggung jawab pendidikan dan pekerjaan, bahkan dalam kehidupan keluarga, Tuhan sayang di mana saja mereka berada. Para pelayan firman dalam jemaat, penatua dan siamas 9 rayon pelayanan, jemaat pengharapan, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami semua dalam tugas tanggung jawab kami. Program kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap urusan dalam jemaat kami, mohon Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur karena hari kemarin kami boleh melaksanakan rapat evaluasi yang diperluas. Dalam jemaat ini semua evaluasi pelayanan boleh disampaikan perbaikan-perbaikan ke depan. Kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehidupan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong. Warga jemaat yang berulang tahun di minggu berjalan, penuhkan sukacita mereka Bapa. Warga jemaat yang sedang sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit, Tuhan kuatkan iman dan percaya mereka. Kami percaya kesembuhan menjadi bagian milik mereka. Warga jemaat yang berduka cita, Tuhan penuhkan mereka dengan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Mama-mama janda, bapak-bapak duda, orang-orang tua lanjut usia, anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu, sayang, pelihara dengan cinta kasih Tuhan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, berkatilah kandungan-kandungan mereka Bapa.
Kapan waktu persalinan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, keluarga-keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jawablah beban-beban guluhan mereka. Orang-orang muda kami dalam bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup mereka, Tuhan jawablah gumulan-gumulan muda mereka. Majelis yang bertugas di saat ini dari Rayon Klufkam dan semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Warga jemaat yang boleh mengambil bagian bersama-sama dengan kami dalam pelayanan hari ini, Tuhan kenal masing-masing pribadi dalam kehidupan pribadi keluarga mereka, dalam tugas tanggung jawab kerja, Jemaat Pengharapan Jayapura, tapi juga jemaat-jemaat tamu yang boleh mengambil bagian bersama-sama dengan kami. Mungkin ada jemaat-jemaat tamu yang karena tugas di Jayapura dan boleh mengambil bagian bersama-sama dengan kami. Kapan mereka kembali pulang ke tempat tugas tanggung jawab mereka, Tuhan antar dan bawa pulang kembali dengan selamat. Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Jemaat kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kita menyanyi bersama nyanyian NKB 188 ayat 1 dan 2 dengan menggunakan bahasa Biak. Ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat yang kedua kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Ma
Jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Amin. Nyanyian Dua Sahabat Lama, lagu doa Bapa Kami. secukupnya dan ampun kesalahan kami lagi di bumi. Beri lepas dari dosa yang ku ini.